Halo semuanya, perkenalkan saya Bimo Tomo dari Fasilkom. Jadi saya akan menjelaskan proses rekrutmen karyawan di U16. Pertama-tama yang Anda harus lakukan adalah mengaktifkan modul rekrutmen pada aplikasi Udo. Nah, di sini di aplikasi paling bawah apps nanti akan ada namanya modul rekrutmen. Nah, nanti kalau belum aktif tinggal diaktifkan aja. Nah, selanjutnya, jadi di sini kita akan berlaku sebagai Hana. Hana yakni di kasus PT kita sebagai manajer HR yang akan membuka posisi pekerjaan. Nah, di sini saya udah masuk ke profilnya Hana di sebelah kiri, manajer HR. Di sini kita bisa masuk ke langsung modal rekrutmen dan kita membuka job position baru. Job position ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat eh meng-hire. Ya, intinya buat wadah untuk orang-orang bisa eh, apply ke sini. Nah, di sini saya udah buat display sebelumnya. Di sini saya pakai kasus Major Accounting and Finance. Dia departemennya Accounting and Finance di PT kita. Nah, jasa summary juga saya isi biar lebih lengkap. Lalu dari situ nanti akan ada aplikan atau pelamar-pelamar yang mendaftar job position ini. Nah, gimana cara kita buatnya? Kita datanya. Jadi kita bisa buat dari application, klik new. Nah, nanti di sini saya membuat dua aplikan. Aplikan pertama dan aplikan kedua. Nah, di sini aplikan dua saya udah buat sebelumnya. Dan di sini aplikan pertama. Ini aplikan pertama. Nah, dengan begitu posisi manajer accounting finance akan punya dua pelamar, yakni aplikan pertama dan aplikan kedua, pelamar satu dan pelamar dua. Nah, nanti jadi di modul ini kita bisa lihat dengan mudah gimana proses yang sedang berlangsung di setiap job position. Mulai dari initial qualification, first interview, second interview, sampai uh, tanda tangan kontrak. Nah, jadi di sini pada awalnya akan masuk ke first interview tentunya setelah initial qualification atau biasa disebut screening CV. Jadi untuk first interview, untuk gimana cara kita menjadwalkannya, kita bisa masuk ke meeting subject. Jadi kalau di mode recruitment ini cukup lengkap. Jadi ini kita bisa isi di sini meeting subject. Kita bisa pencet new. Nah, di sini bisa kita bisa buat sesuai dengan kira kita. Nah, di sini saya membuat untuk aplikasi pertama dan aplikasi kedua, yakni ini manajer accounting and finance. Untuk aplikasi pertama di hari yang sama dari jam 14 sampai 14.30. Untuk aplikasi kedua 14.30 sampai jam 3. Nah, setelah kedua interview tersebut berlangsung, hasilnya keduanya lolos terhadap tes tersebut. Oleh karena itu, saya perlu menandai meeting dan memberikan feedback. Nah, jadi setelah first interview, nanti si HR atau Haru, di sini saya di kanan berdasarkan saya akan pakai Haru atau staff recruitment dari PT kita. Nah, di sini fungsinya kenapa saya punya dua layar, biar saya bisa login secara bersamaan dengan role yang berbeda. Nah, ini Haru, bisa lihat juga. Dia punya role staff recruitment, yaitu administratif task bisa dilihat dari sini.
Nah, sini kita bisa lihat dari sini. Berapa job positionnya. Nanti bisa kita mark as done dari sini. Aduh, maaf. Nah, di sini kita bisa mark as done. Di sini contohnya pengalaman perusahaan dan sebelum-sebelumnya juga ada. Nah, setelah first interview selesai, bisa akan ada second interview atau dari user interview. Nah, di sini kita bisa update dengan cara drag and drop aja dari by job position. Terus kita cari role kita yang ingin kita lihat, job position yang kita lihat. Nah, ini kita bisa drag and drop saja. Nih, trackers. Nah, di sini. Nah, kita bisa drag and drop. Nah, selanjutnya sama halnya kayak yang sebelumnya, kita perlu menjadwalkan interview kedua untuk isi interview. Kita bisa ambil datanya mulai berakhir, terus URL video, text, reminders, dan organizer, serta description dari user interview. Nah, sama setelah dijalankan oleh kedua pelamar, nanti kita perlu menandai bahwa user interview telah selesai dengan cara menandai dan di Udo. Untuk pelamar kedua, karena dia lolos, kita bisa langsung dan aja. Nah, contoh pelamar satu, manajer HR atau dari sini Hana bisa ke rekrutmen dan kita ngecek konfigurasinya. Kita perlu membuat alasan ditolak di sini. Jadi saya membuat kasus skill akuntansi tidak mencukupi untuk posisi manajer. Nah, email template-nya rekrutmen reviews. Nah, dari sini, dari yang sudah dibuat Hana, nanti oleh Haru bisa dipakai untuk menolak dari pelamar pertama di sini. Nah, sini ada tulisan tolak reviews. Nah, reasonnya bisa diambil dari yang udah didata oleh Hana atau manajernya. Nah, nanti akan ada tanda ditolak gitu. Ini kan, ini yang diterima, yang ditolak adalah yang reviews. Nah, nih akan tanda ditolak merah. Nah, untuk aplikan kedua, nah untuk tiga kasus ini si aplikan kedua punya ekspektasi gaji 22 juta. Cuman karena PT kita hanya bisa memberikan 20 juta, jadi di sini dimungkinkan oleh UDU bisa memberikan propose salarinya. Jadi di sini kita isi 20 juta. Nah, dari kasus ini pelamar kedua menyetujui sehingga kontrak sudah bisa ditandatangani. Jadi kita bisa lihat di sini yang diterima, nih sudah sign, udah ditandatangani. Ini proposal salarinya dan sampai di tahap paling akhir seperti itu. Nah, selanjutnya Mbak juga udah melakukan sama menjadwalkan untuk meeting atau Zoom. Kali ini bukan untuk user ataupun HR interview, cuman untuk eh, untuk onboarding. Nah, jadi kita bisa langsung isi aja data-data onboardingnya, hari, tanggal, lokasi, dan juga description. Nah, setelahnya
Jadi setelah onboarding, si HR akan membuat employee dari lamaran ini, lamaran yang udah diterima, udah ditandatangani kontrak. Nah, di sini setelah dibuat akan ada formnya seperti ini. Jadi ketika udah dibuat, di sini akan terlihat employee-nya. Nah, ini udah jadi employee-nya. Dari application, terus job position-nya, terus masuk ke employee-nya. Jadi ini udah jadi employee-nya. Nah, terus jadi ternyata setelah masuk, PT kita manajemennya ingin memecahkan Departemen Finance dan Accounting menjadi departemen terpisah, yakni Departemen Finance dan Departemen Accounting. Oleh karena itu, saya perlu membuat departemen baru bernama Accounting. Nah, untuk pembuatan departemen baru, cukup straightforward. Kita pakai akun HANA, kita ke modul employee, kita cek departemen. Nah, ini bisa create new baru di departemen ini. Nah, saya membuat accounting. Nah, saya juga memilih pelamar dua yang telah di-hire sebagai manajernya. Jadi, saya juga mengubah di sini departemennya sebelumnya departemen accounting and finance, sekarang menjadi departemen accounting. Nah, sehingga kalau kita lihat di employee-nya, nah kita lihat accounting-nya akan ada muncul employee pelamar dua ini menjadi employee yang ada di departemen accounting. Nah, seperti itu. Jadi, itulah proses rekrutmen karyawan yang ada di UDU. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, jelaskan apa Indonesia dengan field evaluation di profil aplikan. Mengapa hal ini penting? Kalau evaluasi ini seperti nilai yang menyimpan semua penilaian rekruter sama perekrutan, seperti hasil wawancara, psikolog, dan lain-lain. Nilai ini bisa jadi penting karena bisa jadi bahan pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan antara diterima atau ditolak. Nah, untuk field yang menghubungkan antara employee dan proses perekrutan, di sini adalah employee dan aplikan. Kita bisa lihat di sini kan ada applications. Nah, ini employee. Jadi itu yang menghubungkan untuk memindahkan data dari modul rekrutmen ke modul employee saat kayaknya diterima sebagai karyawan. Nah, untuk poin 3, gimana cara template mengimpor master data yang harus terisi lengkap dengan contohnya 5 pelamar baru. Nah, di sini ada dari application name, applied job, hingga probability. Jadi untuk situs ini bisa lihat di link medium saya di sini. Proses rekrutmen kalau di UDU di link medium saya. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.